Pelaku kejahatan selalu mengincar korban yang dianggap lemah seperti wanita dan anak-anak. Salah satunya adalah penjamret yang tidak segan merampas paksa harta benda korbannya. Lalu bagaimana caranya agar tidak menjadi korban jambret? Saudara, berikut segmen khas Buser Pagi, Info Kriminal. Saudara, belakangan aksi penjamretan makin marak terjadi. Para pelaku sengaja mengincar anak-anak serta wanita dan tak segan-segan menyakiti korbannya demi merampas barang berharga. Bahkan tak jarang aksi kejahatan itu dilakukan di tengah keramaian seperti ini. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari aksi jambret? Balik lagi tuh. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik jelang seorang pengendara motor menjambret seorang ibu rumah tangga di Jalan Pademangan 2 Gang 13 Jakarta Utara. Dari keterangan sejumlah saksi mata, korban Linda Rahmawati sempat berjuang mempertahankan ponsel miliknya. Posisi lagi begini, cari. Ini anaknya di sini. Nah, dia lagi lewat, itu putar balik. Sikat kan otomatis itu ibu-ibu ambil gitu. Saya sampai mana? Saya sampai sini. Pakai motor bukan jatuhnya di situ, Bu. Ya. Udah nggak sadarkan diri. Terseret cukup jauh, korban menderita luka di bagian kepala. Wanita 29 tahun itu pun harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya cukup parah, bahkan sempat kritis. Lukanya mungkin luka dalam ya, karena dia langsung terbentur. Posisinya dia begini, kata anaknya posisi begini, tapi nggak lama dia begini, saya gotong langsung ke sini, nggak sadarkan diri. Suami korban sempat mengejar dan merampas tas milik pelaku yang beratribut ojek daring itu. Sayangnya, meski identitas pelaku penjambretan sudah dalam genggaman, kasus ini belum dapat diungkap pihak berwajib. Sampai di sana keseret, suaminya keluar, dikejarlah sama suaminya, tertangkap. Tasnya ketangkap, isinya semuanya ada MPWP, KTP dan STNK. Tapi nggak ketemu, dia belok ke kiri langsung kabur itu. Kaum perempuan kerap jadi target para pelaku jambret. Seperti terekam CCTV di Jalan Kampung Kelapa Tarumajaya, Kabupaten Bekasi ini. Di siang hari bolong, suasana lalu lintas ramai. Pelaku mendekati dua emak yang berboncengan motor. Tak ayal rekaman aksi penjambretan itu tersebar dan viral di media sosial. Tak butuh waktu lama, pelaku berinisial IL alias Pedot ditangkap polisi. Pemuda 24 tahun itu mengaku nekat menjamret dompet korban karena terlilit utang. Itu emang sengaja ngejar itu, sebelumnya diintai dulu atau gimana? Berapa ketemu papasan di jalan? Di jalan ada kesempatan langsung diambil paksa gitu. Iya, Pak. Mungkin si tersangka karena melihat dompet akhirnya diambil dengan paksa. Sehingga korbannya terjatuh. Saat sekarang beliau masih dalam perawatan di rumah sakit Koja. Tak hanya wanita, anak-anak juga jadi sasaran empuk pelaku jambret. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang bocah berusia 8 tahun di permukiman padat di Pademangan Barat, Jakarta Utara, tiba-tiba didatangi pengendara motor. Tanpa bisa melakukan perlawanan, ponsel senilai 3 juta rupiah milik bocah yang tak berdaya itu dengan mudah dirampas pelaku. Tapi bukan hanya kehilangan yang paling dirasakan korban, melainkan trauma yang mendalam. Dari rumah, begitu keluar, emaknya nggak lama masuk, jadian. Orang lain ya, orang asing ya? Kayaknya dari sana, dia balik lagi, tapi itu di sini ditutup nih, plat ininya nih. Begini, berarti udah spesialis kan. Yang paling menegangkan aksi penjambretan yang menimpa bocah 6 tahun di sebuah kuil di Jalan Polonia, Medan. Bukan motor. Kali ini pelaku jambret menggunakan mobil untuk menjalankan aksinya. Pelaku dengan santai mendekati korban, merampas ponsel dan lagi-lagi
dengan santai berjalan kembali ke mobil. Tapi tanpa disangka, korban ternyata mengejar pelaku sembari meminta ponselnya dikembalikan. Meski pelaku dan kedua rekannya tancap gas, korban tak merah, bergelantungan di pintu mobil sambil berteriak jambret. Beruntung penjaga kuil langsung menutup pagar sehingga para pelaku pun diringkus. Ketika saya sedang di dalam, mereka keluar dari mobil dan langsung merampas HP anak itu. Dan anak itu pun langsung mengejarnya dan berteriak sambil minta tolong. Lalu saya berlari dan saya menutup pagarnya dan lalu mereka pun berhenti di sini. Berdasarkan teori kriminalitas, ada 3 faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan. Motivated overrender atau pelaku yang termotivasi, suitable target atau ada target yang sesuai, dan terakhir, kurangnya penjagaan atau pengawasan. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari beragam modus aksi penjambretan? Ada beberapa tips yang bisa Anda coba agar terhindar dari aksi jambret. Jangan pakai perhiasan mencolok atau berlebihan, terutama di tempat umum. Simpan barang berharga di tempat aman, jangan di dalam tas karena kerap jadi incaran penjambret. Selalu waspada karena jambret bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Hindari bermain ponsel di tempat umum yang bisa memicu niat jahat pelaku. Dan terakhir, batasi dan awasi anak-anak Anda saat membawa ponsel dan barang berharga lainnya. Ya, saudara, modus yang dibutuhkan pelaku jambret cukup sederhana, yaitu mendekati korban, merampas barang berharga, lalu kabur, melarikan diri. Maka sudah sepatutnya kewaspadaan harus ditingkatkan agar Anda selalu aman dan terhindar dari aksi kejahatan. Demikian info kriminal kali ini, saya Auriga Guspina dan Nofrisal melaporkan dari Jakarta.